Ayahku adalah dewa perang. Bab 539. Pembunuh yang lebih tua berkata perlahan, Phoenix, saya harus mengakui bahwa Anda memang seorang pembunuh yang sangat berpengalaman dan berbakat. Meskipun Anda hampir 20 tahun lebih muda dari saya, Anda telah mengelola organisasi dengan cukup baik. Tapi sekarang, aku memutuskan untuk tidak mendengarkanmu. Tugas ini terlalu menggoda. Bahkan jika pihak lain memiliki beberapa kemampuan magis, tetap ada baiknya mengejar rencana B. Saya usulkan, angkat tangan Anda jika Anda setuju untuk menerapkan rencana B. Segera, semua orang kecuali Phoenix mengangkat tangan tinggi-tinggi. Phoenix tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa melakukan ini, kamu akan mati. Percayalah padaku, percayalah pada intuisiku, dan dengarkan aku, oke? Semua pembunuh menggelengkan kepala dengan tegas dan menerapkan rencana B. Salah satu dari 3 pembunuh yang gagal melaksanakan rencana A berkata dengan dingin, Phoenix, kami gagal. Kami sangat cemas dan harus mengandalkan rencana B untuk menyelamatkan muka. Anda hanya mengandalkan intuisi Anda dan mengatakan bahwa kami akan kehilangan 1 nyawa dan gagal menyelesaikan misi ini. Menurut saya ini hanya fantasi dan terlalu lucu. Izinkan kami menerapkan rencana B. Semua pembunuh berkata serempak, tolong Phoenix izinkan kami melaksanakan rencana B. Phoenix berkata dengan kasar, jika kalian semua ingin mati, silakan saja, aku tidak bisa menghentikan kalian. Pembunuh tertua berkata sambil tersenyum, bagaimana kita bisa mati lebih awal? Peluang kita masih relatif tinggi. Lagi pula, rencana B 3 kali lebih mematikan daripada rencana A. Tidak peduli seberapa mampu anak itu, dia pasti akan mati. Sial, itu pasti bukan kita. Pembunuh lainnya mengangguk. Tetapi pada saat ini, suara dingin datang dari jauh. Pemimpinmu benar, jadi. Dia akan terhindar dari 1 kematian, dan kalian semua akan mati. Semua pembunuh segera menoleh, mengeluarkan pistolnya, dan menarik pelatuk ke arah suara tanpa ragu-ragu. Dia memang seorang pembunuh elit, dan reaksinya sangat cepat. Sambil menarik pelatuknya, mereka juga melihat seorang pria berusia 30-an duduk di sofa sebelah sana. Wajahnya penuh aura pembunuh, tetapi juga menunjukkan ekspresi yang sangat jahat. Melihat beberapa senjata diarahkan ke arahnya dan peluru keluar, pria itu tersenyum dan tidak panik. Dia hanya bersandar, menyebabkan sofa yang dia duduki terjatuh ke belakang. Di saat yang sama, bagian bawah sofa berdiri. Buat penghalang untuk menghentikan peluru. Pria itu adalah Guan Qianjun. Dia benar-benar tertutup oleh sofa yang ditinggikan, tetapi beberapa pembunuh terus menembak. Seorang pembunuh berteriak dengan tegas, wah, saya tidak menyangka kamu akan kembali bersama saya. Jika kamu muncul jika kamu memiliki kemampuan, saya akan menembak kepalamu. Begitu dia selesai berbicara, terdengar ledakan, dan sofa yang berat itu terbang dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat, dan jaraknya hanya 7 atau 8 meter. Semua pembunuh tidak punya waktu untuk menyingkir dan dirobohkan oleh sofa. Phoenix berteriak dengan nada berubah, lari cepat. Kita bukan tandingannya, mundur, lari. Semua pembunuh tidak berani melawan. Lawan yang mereka hadapi sungguh menakutkan. Tidak hanya dia diikuti ke sini, tapi dia juga muncul di sofa di sebelahnya tanpa ada yang menyadarinya. Bahkan jika semua pembunuh langsung bereaksi dan menembak ke arahnya, itu tidak akan berpengaruh. Dia bahkan berhasil melakukan serangan balik. Bagi para pembunuh ini, tentu saja satu-satunya pilihan bagi para pembunuh ini adalah melarikan diri dari lawan yang begitu menakutkan. Mereka menemukan arah masing-masing dan melarikan diri ke segala arah. Mereka tidak berlari ke arah yang sama. Mereka semua adalah pembunuh yang sangat dewasa dan tahu bahwa mereka hanya akan dihancurkan oleh kelompok tersebut. Sosok Phoenix yang mempesona tiba-tiba berputar dan bergegas menuju tangga. 3 kali, 5 kali dan 2 kali, 1 lompatan, dia melompat ke atas, dan kemudian, dengan kecepatan tingkat tinggi, dia bergegas ke puncak gedung dalam 1 tarikan napas. Ini adalah lantai 3. Dia berlari ke sana dan melompat turun tanpa ragu-ragu. Ada tumpukan pasir besar di bawah, dan dia mendarat telentang terlebih dahulu, menyebarkan tumpukan pasir tersebut. Segera setelah itu, burung Phoenix melompat dan tanpa ragu menabrak semak tidak jauh dari situ. Setelah memukulnya, ranting tersebut tiba-tiba menggores pakaiannya dan bahkan membuat kulit segarnya berlumuran darah. Tapi dia sepertinya tidak merasakan sakit, menahan napas dan melompat dengan keras. Melewati beberapa deretan rumah tua yang terbengkalai, kami terus berlari ke depan. Sosoknya berputar melewati beberapa gang kecil, wajahnya tegang.
Phoenix sepenuhnya sadar bahwa jika dia tidak berlari dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin akan menemui jalan buntu. Kekuatan Guan Qianjun berada di luar imajinasinya. Dia sekarang sangat menyesal karena dia seharusnya tidak menerima tugas ini sejak awal. Dengan pikiran-pikiran ini berkelebat seperti kilat di benaknya, sosok itu masih berlari ke depan tanpa henti. Tiba-tiba, kami memasuki gang lain. Segera, dia merasa ada yang tidak beres. Cahaya redup di depan menandakan bahwa dia mungkin memasuki jalan buntu. Jika Anda keluar sekarang, Anda mungkin bertemu Guan Qianjun yang sedang mengejar Anda. Phoenix tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan terus berlari ke depan. Kalau jalan buntu harusnya bisa cari jalan keluarnya, itu lebih baik daripada balik lagi. Di sudut depan, Phoenix bergegas tanpa ragu-ragu, tiba-tiba berbalik, dan hendak berlari ke sisi lain. Tiba-tiba berhenti. Lalu dia menjerit menyayat hati. Bahkan jika dia telah bertarung di arena selama bertahun-tahun dan telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin pembunuh wanita yang kuat di dunia bawah tanah, dia akan sangat ketakutan hingga hati dan kantong empedunya akan pecah, dan 3 jiwa dan 7 jiwanya akan hilang. Dia tiba-tiba melihat ada jalan buntu di depan. Dinding setinggi 3 hingga 4 meter menghalangi tempat itu, tapi itu bukanlah kuncinya. Jangankan 3 atau 4 meter, bahkan 5 atau 6 meter, dengan kepiawaiannya ia bisa memanjatnya. Masalahnya adalah ada 6 atau 7 mayat berdarah tergeletak di pojok. Ada banyak bekas tangan berdarah yang tertinggal di dinding tua yang tertutup lumut. Jelas sekali, mayat-mayat tersebut belum mati seluruhnya saat dilempar. Mereka mencoba berdiri sambil berpegangan pada dinding, tapi tetap saja mati. Namun salah satu dari mereka belum mati. Itu adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahun, dan dia adalah pembunuh tua yang menentang retret. Ketika dia melihat Phoenix datang, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, merangkak ke arahnya perlahan, mengulurkan tangan yang berdarah, dan melambaikannya seolah ingin menyapa. Dia berusaha keras untuk mengucapkan sepatah kata pun, "Phoenix, kamu benar, kami bertemu iblis, kami benar-benar harus lari, tetapi meskipun kami lari, kami tidak dapat melarikan diri." Pada saat dia mengucapkan paruh kedua kalimat ini, dia sudah merasa lemah. Dia memuntahkan seteguk darah, jatuh ke tanah, dan menjadi tidak bergerak. Phoenix sedingin dia jatuh ke dalam gudang es. Setan. Dia menggumamkan 2 kata ini, dan kemudian senyum masam muncul di wajahnya. Benar-benar iblis. Jika dia bukan iblis, bagaimana dia bisa berharap untuk menyelinap ke gang ini? Jika itu bukan iblis, bagaimana dia bisa menangkap semua anak buahnya dan membunuh mereka begitu cepat? Jika itu bukan iblis, bagaimana dia bisa membunuh para pembunuh ini dan melemparkan mereka ke jalan buntu ini? Ini jelas merupakan ancaman baginya. Bab 540. Tiba-tiba, bahkan si pembunuh cantik yang masih bersemangat menaklukkan dunia pembunuh meski usianya sudah 40 tahun, kehilangan semua harapan. Di depan matanya, tampak ada 2 anak yang dengan bersemangat memeluknya saat melihatnya kembali. Ketika dia baru berusia 16 atau 17 tahun, dia disihir oleh orang-orang di masyarakat dan keluarganya tidak bahagia, jadi dia pergi ke klub malam untuk memulai bisnis yang teduh. Pada tahun-tahun berikutnya, dia mencintai, menyakiti, bahagia, dan membenci. Dia telah bermain dengan banyak pria, dan telah dirusak oleh beberapa pria. Ketika dia berusia pertengahan 20-an, dia menabung banyak uang dan ingin mencari pria yang baik untuk dinikahi. Dia tidak tahu bahwa pria yang dia temukan, pria yang dia cintai, tidak hanya menipu seluruh uangnya, tapi juga memukulinya begitu keras hingga dia pingsan saat menanyainya. Ketika dia bangun, dia terbaring di hutan belantara dengan debu di sekujur tubuhnya. Ternyata setelah pacarnya memukulinya hingga pingsan, dia memasukkannya ke dalam karung dan mengantarnya ke lereng bukit yang sepi dengan mobilnya, berharap untuk menguburkannya di dalamnya. Untungnya, pacarnya bingung dan menguburnya di dangkal keesokan paginya dan tanah tersapu bersih. 2 wanita pedesaan pergi ke gunung untuk memetik jamur dan menemukannya. Mereka menyelamatkannya tepat waktu, jika tidak, dia akan menjadi hantu kesepian di hutan belantara. Setelah itu, dia tidak pernah lagi mempercayai pria. Dia bahkan membenci laki-laki. Secara kebetulan, dia bertemu dengan seorang pembunuh wanita yang nasibnya serupa dengannya. Keduanya bersaudara, dan Phoenix telah belajar banyak keterampilan darinya. Keterampilan ini membuatnya menjadi seorang pembunuh, membunuh orang yang membuatnya pingsan dan menguburnya hidup-hidup. Dia pun membalas dendam pada pria yang telah menyakitinya satu persatu. Ketika dia hampir berumur 30 tahun,
Meskipun dia tidak percaya pada laki-laki, dia merasa bahwa dia harus memiliki anak. Jadi, dia menghabiskan banyak uang untuk membeli 2 barang pria dan melakukan fertilisasi in vitro untuk dirinya sendiri. Dia awalnya berpikir bahwa memiliki anak yang sangat baik saja sudah cukup, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar melahirkan anak kembar. Meski sama-sama berjenis kelamin perempuan, hal itu juga membuatnya sangat bahagia. Sejak saat itu, dia bekerja keras untuk menghasilkan uang, tapi dia sedikit lebih berhati-hati. Jangan pernah menempatkan diri Anda dalam bahaya dengan mudah, dan lebih memilih tidak menghasilkan uang daripada mati dengan mudah. Dia memiliki kekhawatiran, dia memiliki 2 anak yang harus diurus. Sekarang kedua anak ini baru berusia sekitar 10 tahun. Begitu banyak hal yang terlintas di benaknya sekaligus, memberinya keinginan untuk bertahan hidup lagi. Melihat tembok tinggi yang berlumuran darah, dia mengertakkan gigi dan menerkamnya, berniat untuk menggali dan menyelamatkan nyawanya, jika bukan untuk dirinya sendiri, maka untuk kedua anaknya yang berusia 10 tahun. Saat ini, suara dingin datang dari belakangnya. Apakah kamu pikir kamu masih bisa melarikan diri? Phoenix tiba-tiba menjadi lebih dingin dan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Dia perlahan menoleh dan melihat target pembunuhannya, pria bernama Guan Qianjun, muncul di pintu masuk gang. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatapnya dengan dingin. Phoenix bahkan lebih putus asa. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia tidak bisa lepas dari serangannya. Dia menggigit bibir bawahnya dan berkata, "Saya mohon Anda mengampuni hidup saya. Saya punya 2 anak. Mereka baru berusia 10 tahun. Tanpa saya, mereka tidak tahu bagaimana bertahan hidup di dunia ini. Mereka tidak tahu siapa ayah mereka. Mereka tidak memiliki saudara lain kecuali aku." Saat dia berbicara, dia mulai menangis. Pembunuh wanita yang kejam dan bengis itu kembali menitikkan air mata setelah bertahun-tahun. Ini adalah permohonan belas kasihan atas nyawanya dan nyawa kedua putrinya. Ia pun mulai melepas bajunya dan berkata, "Meski umurku sudah 40 tahun, aku tetap menjaga bentuk tubuhku yang cukup bagus. Banyak pria yang terobsesi denganku, tapi aku bukan tipe wanita yang suka main-main. Saya bisa menghasilkan banyak uang dengan keterampilan membunuh saya, jadi saya tidak peduli dengan laki-laki." Banyak orang mengatakan bahwa terlepas dari penampilan, tubuh, dan kulit saya hampir sama dengan seorang wanita muda berusia 30-an. Anda ingin melihatnya? Saat dia berbicara, dia melepas sepotong pakaian. Matanya masih menatap pria di depannya dengan tatapan memohon. Kemudian dia berkata, "Selain itu, saya masih memiliki. Saya masih memiliki tabungan sekitar 7 juta, dan saya akan memberikan semuanya kepada Anda." Guan Qianjun memamerkan giginya dan berkata dengan gembira, "Saya tidak peduli dengan 7 juta, dan saya tidak peduli dengan tubuh Anda. Anda sepertinya lupa apa yang saya katakan sebelumnya. Kecuali Anda, semua pembunuh harus mati. Kembalilah dan beritahu atasanmu untuk meminta mereka menemukan pembunuh yang lebih kuat, atau gunakan mekanisme atau konspirasi yang lebih terselubung dan agresif. Jangan bertingkah seperti anak kecil. Itu tidak menarik sama sekali." Setelah mengatakan itu, Guan Qianjun berbalik, memasukkan tangannya ke dalam saku, dan pergi bersiul. Melihat sosoknya yang mundur, pembunuh cantik yang telah melepas satu potong pakaiannya merasa tidak percaya. Baru kemudian dia ingat bahwa di ruangan tadi, Guan Qianjun tiba-tiba muncul dan mengucapkan kata-kata pertama. Itu berarti melepaskannya. Dengan bunyi celepuk, si pembunuh tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah. Dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan keras, "Mengapa kamu tidak bertanya padaku siapa itu? Siapa yang mempekerjakanku untuk membunuhmu?" Guan Qianjun telah berbelok di tikungan dan berjalan keluar, dan dia tidak lagi terlihat. Dia hanya meninggalkan satu kalimat, "Seharusnya bukan saya yang cemas, tapi majikan Anda." Baru setelah dia merasakan langkah kakinya menjauh, si pembunuh kecantikan benar-benar menghela nafas lega. Dia menangis kegirangan dan berkata pada Nanan, "Dua sayang, ibuku tidak akan terpisah darimu selamanya. Lupakan saja, 7 juta di tangan sudah cukup untuk menjalani sisa hidupnya. Saya tidak akan menjadi pembunuh lagi. Saya akan kembali dan merawat anak-anak saya dan membuka toko kecil." Sejak itu, jumlah pembunuh perempuan di dunia berkurang 1 orang. Ada tambahan seorang pemilik toko wanita yang membuka toko pakaian. Tak sulit bagi Guan Qianjun menebak siapa majikan di balik pembunuh tersebut. Dia baru saja membunuh seorang pria bernama Huang Tianqi. Namun, ini sepertinya bukan pekerjaan tangan-tangan super hitam di belakang Huang Xuan Group.
kedua belah pihak telah melakukan beberapa pertempuran, dan pihak lain mungkin tidak akan menggunakan cara kikuk untuk membunuhnya lagi. Hanya para pembunuh yang tidak mengetahui kedalamannya yang akan melakukannya. Guan Qianjun kembali ke rumah Wan Xiang. Saat ini, mansion tersebut masih cukup ramai, dan polisi disiagakan untuk menyelidiki insiden lift tersebut. Liftnya baik-baik saja, kenapa tiba-tiba menyentuh tanah? Namun, setelah dilakukan penyelidikan berulang kali, mereka hanya menemukan bahwa peralatan dan kabel terkait sudah tua, dan sepertinya itu adalah kecelakaan biasa. Untungnya, korban dalam kecelakaan tersebut tidak terluka. Tentu saja polisi juga meminta Liu Yan untuk menyelidikinya. Liu Yan ingat Guan Qianjun memberitahunya di lift bahwa dia mungkin dibunuh, tapi dia tidak memberi tahu polisi. Dia tahu apa yang harus dikatakan, apa yang tidak boleh dikatakan, dan apa yang harus diputuskan oleh Guan Qianjun. Setelah Guan Qianjun kembali, dia menyelesaikan masalah ini dan mengundang polisi yang antusias itu pergi. Ketika tidak ada orang di sekitar, Liu Yan bergegas mendekat, menangkap Guan Qianjun, dan bertanya kepadanya apa yang terjadi dan bagaimana mungkin seseorang ingin membunuh mereka. Bersambung.